Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ibu Raffi. Di video kali ini, saya mau bikin cemilan yang buatnya mudah, rasanya enak, sangat lembut dan lumer di mulut. Tonton videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan loncengnya juga, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Siapkan 500 gram ubi. Saya menggunakan ubi jalar. Ini berat bersih setelah ubinya dikupas kulitnya, dipotong-potong dan dicuci bersih. Kukus ubi selama 15 menit dengan api sedang. Setelah 15 menit, tes tusuk ubi dengan garpu. Kalau ubinya sudah lembut, tandanya ubinya sudah matang. Angkat dan keluarkan ubi dari kukusan. Selagi ubi masih panas, haluskan ubi dengan garpu. Ini ubinya sudah halus ya. Siapkan wadah, lalu masukkan ubi ke dalam wadah. Tambahkan 230 gram tepung tapioka, 1 sendok teh pasta pandan, 90 ml air, lalu ini diaduk sampai tercampur rata dan sampai adonannya itu kalis dan bisa dibentuk. Untuk mempercepat proses pengadukan, di sini saya lanjut aduk menggunakan tangan. Ini adonannya sudah mulai menyatu dan sudah mulai kalis. Kalau adonan kalian belum mau menyatu, bisa tambahkan tepung tapioka lagi sedikit demi sedikit ya. Ini adonannya sudah kalis dan sudah selesai. Selanjutnya, ambil sedikit adonan. Di sini saya menggunakan sendok takar ukuran 1 sendok teh. Bulatkan adonannya, lalu bentuk lonjong. Hasilnya seperti ini. Sisihkan dulu. Ambil lagi adonannya. Bentuk lagi seperti yang pertama tadi. Lakukan ke semua adonan sampai semua selesai. Ini adonannya sudah selesai semuanya dibentuk. Sisihkan dulu. Siapkan panci untuk memasak. Masukkan 700 ml air, 250 gram gula pasir, 1 lembar daun pandan, 1 sendok teh garam. Masak dengan api sedang sambil diaduk sampai gulanya larut dan airnya mendidih.
Setelah airnya mendidih, masukkan semua adonan. Gunakan api sedang cenderung kecil. Ini jangan diaduk-aduk dulu, cukup diratakan aja, supaya adonannya ini nggak hancur. Biarkan adonannya ini sampai naik ke atas dan mendidih seperti ini. Kalau sudah seperti ini bisa diaduk sesekali. Dan lanjut dimasak sampai adonannya ini mengembang dan mateng. Ini adonannya sudah kelihatan semakin mengembang. Masukkan 2 sendok makan tepung tapioka yang sudah dicampur dengan 50 ml air. Lalu ini lanjut dimasak sambil diaduk terus sampai benar-benar mendidih. Kalau sudah mengental dan benar-benar mendidih, tandanya ini sudah matang. Ini diangkat dan sisihkan dulu. Siapkan panci untuk membuat kuah santan. Masukkan 500 ml santan. Satu sendok teh garam. 1 lembar daun pandan. 1 sendok makan tepung tapioka. Aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, nyalakan api kompor dengan api sedang. Ini lanjut dimasak sampai mengental dan mendidih. Kalau santannya sudah mengental dan mendidih seperti ini, matikan api kompor lalu ini diangkat. Selanjutnya, siapkan mangkuk. Tuangkan biji salak ke dalam mangkuk. Siram bagian atasnya dengan kuah santan. Dan ini siap untuk disajikan. Ini dia. Kolak biji salak pandannya sudah jadi. Hasilnya cantik banget. Warnanya juga bagus. Ngelihatnya bikin selera. Kolak biji salak pandan ini rasanya enak banget. Manis dan gurih dari kuah santannya itu berasa sekali. Biji salaknya ini lembut dan kenyal. Biji salak pandan ini buatnya sangat mudah. Nggak ribet dan nggak terlalu repot. Cocok untuk cemilan di rumah. Atau bisa juga untuk ide jualan. Di sini saya sudah siapkan 500 gram ubi orange. Ini berat bersih setelah ubinya dikupas kulitnya, dipotong-potong dan dicuci bersih. Masukkan ubi ke dalam kukusan. Lalu kukus selama kurang lebih 15 menit. Atau sampai ubinya matang. Setelah 15 menit dikukus, tes tusuk ubi dengan garpu. Kalau ubinya sudah lembut, tandanya ini sudah matang. Angkat dan keluarkan dari kukusan.
Selagi masih panas, masukkan ubi ke dalam chopper atau bisa juga menggunakan blender. Lalu tutup dan haluskan. Masukkan ubi yang sudah halus ke dalam wadah. Tambahkan 150 gram tepung tapioka. Lalu ini diaduk sampai tercampur rata dan sampai adonannya bisa dibentuk. Supaya adonannya benar-benar tercampur rata, di sini saya uleni dengan tangan. Adonannya ini sudah kalis dan sudah bisa dibentuk. Kemudian, di sini saya menggunakan sendok takar ukuran 1 sendok teh. Ambil 1 sendok teh adonan. Lalu bentuk seperti ini. Di sini saya bentuk lonjong. Hasilnya seperti ini. Sisihkan dulu. Ambil lagi adonannya. Lalu bentuk seperti yang pertama tadi. Lakukan ke semua adonan sampai semua adonannya habis. Setelah semua selesai, ini siap untuk dimasak. Siapkan panci di atas kompor, lalu masukkan 700 ml air, (150 gram gula merah, 50 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 1 lembar daun pandan. Lalu nyalakan api kompor dengan api sedang. Ini dimasak sambil diaduk sampai gula merahnya larut. Kalau gula merahnya sudah larut, matikan api kompornya. Siapkan panci yang lebih besar. Lalu masukkan larutan gula merah sambil disaring. Untuk daun pandannya ini tetap dimasukkan ke dalam panci yang lebih besar ya. Nyalakan api kompor dengan api sedang. Aduk-aduk sesekali dan biarkan sampai airnya mendidih. Setelah mulai mendidih, masukkan adonan yang sudah dibentuk. Ini dimasukkan semuanya. Lalu ini dibiarkan dulu. Jangan terlalu diaduk-aduk supaya adonannya nggak hancur.
Setelah mulai mendidih dan adonannya sudah mulai naik ke atas, ini bisa diaduk sesekali. Ini dimasak sampai semua adonannya itu naik ke atas dan mengembang. Nah, ini adonannya sudah naik ke atas semua dan kelihatan adonannya sudah mengembang. Selanjutnya, di sini saya sudah siapkan 2 sendok makan tepung tapioka yang dicampur dengan sedikit air. Masukkan adonan ke dalam panci. Lalu ini diaduk sampai tercampur rata dan biarkan sampai benar-benar mendidih. Kalau adonannya sudah mendidih dan sudah mengental seperti ini, matikan api kompornya lalu ini diangkat. Siapkan panci untuk membuat kuah santan. Masukkan 300 ml santan, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh tepung tapioka, 1 lembar daun pandan. Aduk sebentar sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, nyalakan api kompor dengan api sedang cenderung kecil. Lalu ini dimasak sambil diaduk terus sampai santannya mendidih. Kalau santannya sudah mendidih, matikan api kompornya, lalu ini diangkat. Kemudian di sini saya sudah siapkan mangkuk. Tuangkan candil ke dalam mangkuk sampai mangkuknya penuh. Siram bagian atasnya dengan kuah santan. Lalu ini siap untuk disajikan. Ini dia, kolak biji salak ubi kuningnya sudah jadi. Hasilnya cantik banget, warnanya bagus. Ngelihatnya aja udah bikin selera. Kuahnya ini kental. Rasanya enak, lembut dan kenyal. Manisnya pas. Buatnya pun sangat mudah. Ini cocok dijadikan cemilan di sore hari. Atau bisa juga jadi ide jualan. Buatnya sangat mudah. Kalian harus cobain di rumah ya. Semua pasti suka. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat. Terima kasih sudah nonton video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya.